Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati dengan NIM F022095 dari kelompok 13, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kelompok 13 buat. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era modern saat ini, sistem keberlanjutan menjadi salah satu pertimbangan penting setelah kesadaran mengenai lingkungan sudah berada di tingkat global. Nah, itu keberlanjutan itu berarti memenuhi aliran kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kayak kita tuh menyisakan sesuatu yang masih dapat digunakan oleh generasi setelah kita. Selanjutnya, pengintegrasian strategi pemasaran yang berisi kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan salah satu prinsip yang sering dibahas pada penelitian sebelumnya. Lalu, masalah di atas itu memicu banyak peneliti untuk melakukan studi pemasaran dengan tema yang mendefinisikan sifat pelanggan yang sadar lingkungan untuk tujuan segmentasi. Sehingga karena masyarakat itu mulai sadar mengenai dampak pada lingkungan, sedangkan pada perusahaan itu juga perlu memikirkan pemasarannya, sehingga banyak peneliti yang meneliti dengan menggunakan tema tersebut, yang mengintegrasikan antara kesadaran mengenai keberlanjutan lingkungan dengan pemasaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam penjualan produk. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah hasil dari penelitian sebelumnya juga akan memberikan hal yang sama atau berbeda mengingat objek yang digunakan berbeda. Jadi pada penelitian sebelumnya yang merupakan artikel acuan dari penelitian kami, itu mereka melakukan penelitian di negara Iran dengan menggunakan perusahaan yang bekerja di bidang industri manufaktur yang sering melakukan ekspor. Nah, karena industri tersebut itu sering melakukan ekspor, kemudian mereka jadi mengetahui bagaimana cara pemasaran keberlanjutan. Strategi pemasaran berkelanjutan maksud saya. Nah, selain itu penelitian ini juga dapat membuktikan seberapa banyak penerapan strategi marketing yang berkelanjutan yang diterapkan di Indonesia. Oke. Lalu ada perumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut dan tujuan yang telah saya sebutkan tadi, beberapa perumusan masalah disimpulkan. Yang pertama yaitu bagaimana dan dalam kondisi seperti apa perusahaan itu dapat memenuhi harapan pelanggan yang mengadopsi SMS atau Sustainability Marketing Strategy atau yang kita kenal sebagai strategi pemasaran berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana dampak penerapan SMS terhadap kinerja keuangan dan pemasaran. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan yang pertama yaitu strategi pemasaran berkelanjutan. Nah, dalam strategi pemasarannya ditujukan untuk penentuan segmentasi, penargetan dan pemosisian bergantung pada pasar dan pelanggan untuk mengembangkan integrasi pemasaran yang tepat dan memungkinkan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya berdasarkan artikel dari Slater dan Olson pada tahun 2001. Nah, jadi baik domestik maupun internasional, keduanya itu telah masuk pada lingkup strategi pemasaran. Jadi keduanya tuh udah ada penelitiannya masing-masing. Jadi berbagai penelitian yang menggunakan lingkungan itu pada lingkungan domestik itu ada yang menunjukkan mengenai penelitian berkelanjutan dalam negeri. Nah itu hal tersebut itu membentuk konsep baru seperti pemasaran lingkungan dan keberlanjutan yang berorientasi pada pasar. Selanjutnya yaitu hipotesis. Nah dari berbagai tinjauan pustaka dan latar belakang yang telah kita temui tadi, terdapat beberapa hipotesis yang kami simpulkan. Yang pertama yaitu reputasi lingkungan dan strategi pemasaran berkelanjutan. Nah, informasi yang tersedia bagi pelanggan merupakan dasar dari reputasi industri untuk lingkungan. Dengan informasi tersebut, itu perusahaan dengan dampak kepada lingkungan yang besar akan dituntut untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Dalam hal ini, karena isu-isu mengenai lingkungan yang semakin beredar dan meluas, dibentuklah kelompok yang nantinya akan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan keberlanjutan perusahaan. Lalu dengan adanya kelompok tersebut, segmentasi pasaran berkelanjutan pun dilaksanakan. Sehingga hipotesis pertama kami yaitu reputasi lingkungan industri itu memiliki hubungan positif dengan strategi pemasaran berkelanjutan. Atau reputasi lingkungan industri itu mempengaruhi strategi pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hipotesis kedua, intensitas kompetitif industri dan strategi pemasaran berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa persaingan ketat akan meningkatkan jumlah pemasaran berkelanjutan, sementara persaingan yang rendah akan menciptakan keadaan puas diri terhadap masalah lingkungan. Menurut Leonido et al. 2013 dan Menon et al. tahun 1999. Nah, meskipun begitu, pada penelitian lainnya itu ada yang berpendapat bahwa
kegiatan keberlanjutan perusahaan itu maksud saya intensitas persaingan itu bertindak sebagai penghalang kegiatan keberlanjutan perusahaan. Nah, kemudian ada lagi itu berbeda lagi dengan hasil penelitian yang telah saya sebutkan tadi. Ada pula penelitian yang berfokus pada peran intensitas kompetitif pada perusahaan yang memasuki bidang keberlanjutan. Nah, penulis itu kami itu mengajukan teori baru terkait peran intensitas kompetitif saat mengadopsi strategi pemasaran berkelanjutan. Jadi, pada hipotesis kedua ini kami menyimpulkan bahwa intensitas kompetitif itu mempengaruhi strategi pemasaran berkelanjutan. Lalu pada hipotesis ketiga, yaitu kinerja strategi pemasaran yang berkelanjutan. Nah, kinerja perusahaan yang mengacu pada pencapaian tujuan di bidang kompetitif dan keuangan. Nah, kayak kinerja pasar itu mengacu pada hasil investasi, jumlah pelanggan, laba penjualan, pangsa pasar di pasar sasaran. Lalu kalau di kinerja keuangan itu ya kayak mengacu pada hasil keuangan dari biaya, kemudian keuntungan pada saat investasi, dan pengembalian modal yang diterima. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa meningkatkan sisi manfaat dari nilai pelanggan dan meningkatkan citra serta reputasi perusahaan di pasar adalah manfaat dari mengadopsi SMS atau strategi pemasaran berlanjut yang juga meningkatkan pangsa pasar. Nah, apabila pangsa pasar ini meningkat dan meluas, otomatis kan penjualan itu juga meningkat. Nah, karena penjualan meningkat, maka laba yang kita dapatkan dan resiko pengembalian modal kita pun merendah. Jadi resikonya semakin mengecil karena laba yang kita dapatkan itu semakin banyak sehingga dapat menutup modal yang telah kita gunakan pada awal masa produksi. Nah, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka teoritis maksud saya. Nah, yang pertama yaitu terdapat hubungan antara reputasi lingkungan industri dengan SMS atau strategi pemasaran berkelanjutan. Nah, hal tersebut menunjukkan hubungan antara hipotesis kedua. Sedangkan pada hipotesis hipotesis pertama. Nah, pada hipotesis kedua ditunjukkan hubungan antara intensitas kompetisi industri dengan strategi pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan antara strategi pemasaran berkelanjutan yang berupa segmentasi, penargetan, dan pemosisian dengan kinerja perusahaan, yaitu ada kinerja keuangan dan kinerja pemasaran. Nah, kinerja keuangan menjadi hipotesis ketiga, lalu kinerja pemasaran menjadi hipotesis keempat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan penelitian variabel yang telah diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi skalanya agar dapat membuktikan hipotesis yang telah dibuat dan mengevaluasi pertanyaan dari literatur yang relevan. Nah, pertama itu ada skala 3 item oleh Banerjee itu dimodifikasi guna mengevaluasi peran reputasi lingkungan industri terhadap kepedulian lingkungan pelanggan. Nah, skala 3 item itu juga digunakan untuk mengevaluasi peran intensitas persaingan industri terhadap kepedulian lingkungan. Nah, untuk membuat skala yang tepat guna mengevaluasi strategi pemasaran yang merupakan hipotesis keempat tadi, berdasarkan perhatian pelanggan dan pasar digunakannya elemen strategi untuk menguji dampak lingkungan industri. Lalu terdapat teknik pengambilan sampel. Nah, pada pengambilan sampel ini dalam melaksanakan prosesnya, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan serangkaian acara. Nah, menurut kami itu yang pertama dengan kita tuh menghubungi perusahaan yang akan ditanyai melalui via telepon. Jadi kayak kita kan pasti punya perusahaan yang bakal kita masuki dengan kuesioner yang kami miliki. Nah, sebelumnya kami itu memastikan dahulu apakah perusahaan tersebut memenuhi beberapa syarat yang sesuai agar perusahaan tersebut dapat kita masuki. Kayak apakah penerapan strategi lingkungannya dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah perusahaan yang kita tuju itu telah memenuhi persyaratan, kita berkoordinasi dengan manajer SDM untuk menunjuk beberapa orang atau divisi yang sesuai untuk mengisi kuesioner yang akan kami bagikan. Nah, pada penelitian ini, nama dan identitas peserta beserta organisasinya itu akan dirahasiakan dan tidak akan pernah diungkapkan, guna untuk menjaga privasi dari responden yang kami mintai keterangannya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan survei pada orang-orang yang telah berkoordinasi dengan manajer sumber daya manusia atau SDM di setiap perusahaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, manajer SDM itu lebih mengetahui bagian mana yang kira-kira cocok untuk mengisi kuesioner yang akan kami bagikan nanti. Jadi diperlukan koordinasi terlebih dahulu agar tidak terjadi miskomunikasi atau bahkan data yang dikumpulkan itu tidak valid. Nah, guna untuk memperoleh data yang valid, kegiatan penelitian itu dilakukan secara bertahap. Maksudnya begini, mungkin manajer SDM itu menunjuk divisi pemasaran secara keseluruhan. Nah, sedangkan pada divisi pemasaran nanti masih dibagi menjadi subdivisi dan seterusnya. Nah, pada divisi pemasaran itu mungkin terdapat lebih dari 100 orang. Nah, setelah kuesioner itu disebarkan,
pasti akan terdapat beberapa orang yang tidak mengisi kuesioner atau bahkan kuesionernya dianggap tidak valid dan sebagainya. Nah, setelah kita melakukan sorting, terdapat tersisa beberapa orang seperti sisanya tinggal 75. Nah, itu nanti kita sebarkan lagi kuesionernya dan kita akan melihat mana yang konsisten dengan jawabannya dan mana yang mulai berbeda jawabannya. Lalu kemudian bila ada yang tidak mengisi atau terlambat, itu juga dapat diuji dengan uji non-respon dari Armstrong dan Overton. Nah, itu buat menguji bias non-responden. Lalu selanjutnya terdapat teknik analisis data. Nah, untuk menguji validitas data yang didapatkan dan relevansi dari tindakan-tindakan dalam model konseptual, kami peneliti itu menggunakan elliptical reweighted least square yang merupakan basis dari perangkat lunak IGS. Adapun alasan utama penerapan metode tersebut adalah untuk menilai model struktural dan untuk memvalidasi pengukuran untuk mengenai data normal dan data abnormal. Kemudian tidak mungkin itu kita pasti akan menemukan dalam penelitian itu kayak terjadinya bias metode umum. Tetapi kami peneliti itu mengantisipasinya dengan mengevaluasi menggunakan dua perspektif. Yang pertama, kami menggunakan uji Herman faktor tunggal yang diterapkan pada setiap item kuesioner. Lalu selanjutnya ada metode autentifikasi faktor yang digunakan untuk memuat uji faktor tunggal. Itu saja presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.